Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk dapat memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aksa Safitri dan juga rekan saya Nadia Fitri Setianingsi. Kami dari Universitas Mercubuana Prodi Manajemen. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Islahul Ben selaku dosen pengampu di mata kuliah etik. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan 4 materi yang terdiri dari yang pertama ada materi menggali dan mengembangkan potensi diri secara profesional. Dan yang kedua, berpikir positif dalam berkomunikasi. Yang ketiga, kepemimpinan yang disiplin, waktu berhubungan di mana mempengaruhi staf. Dan yang terakhir, yaitu keempat, kearifan lokal, memperkokoh karakter bangsa. Menurut kutipannya, David Hyundai, pada artikelnya yang diterbitkan pada tahun 2020, potensi diri merupakan kualitas terpendam seseorang yang dapat diwujudkan dan dikembangkan melalui berbagai pengalaman yang didapat, yang akan mengarahkan seseorang tersebut untuk mencapai keberhasilan dan pencapaiannya dalam hidup. Nah, selama ini banyak orang yang memiliki pemahaman bahwasannya potensi diri itu bersifat mutlak atau bisa disebut dengan bawaan lahir. Padahal pernyataan tersebut belum tentu valid atau benar. Karena kenapa? Karena potensi diri itu sendiri tidak semuanya ada sejak lahir. Sebab potensi diri itu dapat kita temukan atau kita sadari di usia berapapun kita. Asalkan di dalam diri itu memiliki kemauan untuk mencari atau menemukan potensi diri yang ada di dalam diri kita sendiri. Lalu untuk menemukan di mana sih potensi diri kita yang sebenarnya, itu ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di mana antara lain, yang pertama itu adalah berani dalam mencoba semua hal baru. Apa sih maksudnya? Nah, kalau kita ingin mengetahui di mana sih potensi diri yang kita miliki, kita harus berani mencoba hal-hal baru. Karena dari pengalaman-pengalaman itulah kita dapat mengenali, oh ternyata di sini loh potensi yang kita miliki, potensi diri yang kita punya gitu. Karena dengan melakukan hal baru, nantinya kita akan merasakan, oh ternyata di sini loh kegiatan yang kita lakuinnya itu happy, terus juga senang dan juga enjoy dalam lakuinnya. Nah, dari situ kita dapat mengetahui, oh ternyata inilah potensi yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Yang kedua, jangan pernah takut akan kegagalan. Gimana caranya kita memulai kalau misalnya kita selalu takut dengan kegagalan-kegagalan yang akan dihadapi? Karena pada hakikatnya dari kegagalan itulah kita dapat belajar banyak hal untuk dapat mengetahui di mana sih sebenarnya letak potensi yang kita miliki. Materi kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah berpikir positif dalam berkomunikasi. Menurut kutipan Susetio, berpikir positif adalah kemampuan seseorang untuk memusatkan perhatian pada sisi positif dari keadaan diri, orang lain, dan juga keadaan yang sedang dialami. Selain begitu, berpikir positif juga tidak datang dengan sendirinya, melainkan sebuah keterampilan yang harus dipelajari. Nah, berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengasah berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3. Yang pertama ada beri waktu sendiri untuk dapat menghilangkan pikiran negatif yang ada di dalam diri. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara menulis di kertas kesalahan apa yang sedang dialami, atau mungkin bisa jadi dengan mendengarkan musik, menonton televisi yang akan membantu diri kita untuk menghilangkan pikiran negatif. Yang kedua, belajar menghadapi tantangan. Seperti contohnya, ingatlah kembali hal apa yang sudah kita petik dari perjuangan-perjuangan yang sudah kita lakukan, hal baiknya ataupun hal buruknya. Karena hal tersebut dapat kita jadikan sebagai pelajaran yang kita dapat. Sehingga nantinya kita sudah siap dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, fokus pada hal yang positif. Sebagai salah satu contoh, sebelum kita melakukan semua kegiatan, ada baiknya kita berlatih untuk selalu berpikir positif. Karena ketika kita mencoba berpikir positif, lalu mengatakan bisa, maka dengan otomatis apa yang sedang kita lakukan berjalan dengan lancar dan kita dapat melaluinya dengan baik. Lalu apa tujuannya dengan kita harus belajar berpikir positif? Perlu kalian ketahui, berpikir positif sangatlah penting di dalam berbagai hal.
apapun, terutama di dalam berkomunikasi. Entah itu berkomunikasi dengan keluarga, berkomunikasi di dalam ruang lingkup kuliah, atau berkomunikasi di dalam ruang lingkup pekerjaan. Ketika seseorang dapat memiliki pikiran yang positif, mereka dapat dengan mudah membangun komunikasi dengan siapapun. Karena komunikasi yang baik dapat terjalin ketika di dalamnya terdapat orang-orang yang dapat berpikir kritis dalam menyelesaikan berbagai masalah, dapat menerima kritik yang diberikan dari lawan bicara, dan juga dapat mengontrol emosional dengan baik ketika sedang berkomunikasi, sehingga nantinya akan menghasilkan komunikasi yang berjalan dengan efisien dan efektif. Lalu bagaimana ketika di dalam komunikasi terdapat orang-orang yang tidak dapat berpikir dengan positif, melainkan orang tersebut selalu berpikir dengan negatif? Maka orang-orang tersebut tidak dapat memiliki kontrol emosional yang baik, tidak memiliki pikiran yang kritis, dan juga tidak mau menerima kritik atau saran yang lawan bicaranya berikan. Lalu hal tersebut dapat berdampak dengan adanya komunikasi yang tidak berjalan dengan lancar dan efisien. Dan pesan terakhir yang saya berikan dari materi berpikir positif dalam berkomunikasi adalah mulailah mencoba berpikir positif. Karena pikiran merupakan raja pengontrol atau the king of control dalam diri manusia. Tidak ada yang dapat mengendalikan pikiran seseorang kecuali orang itu sendiri. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan yang berdisiplin waktu berhubungan dengan bagaimana mempengaruhi staf. Apa sih kepemimpinan? Kepemimpinan menjadi salah satu yang sangat berpengaruh dan harus dimiliki oleh mahasiswa sebagai penerus bangsa. Sehingga kita harus banyak bersadar sebagai mahasiswa baik yang menjadi harapan bangsa dan negara agar untuk dapat lebih kreatif. Oleh karena itu, kita harus membangun dasar-dasar kepemimpinan dalam diri kita sendiri agar kita dapat menjadi seorang pemimpin baik dapat mencontohkannya. Hal pertama yang harus dipunyai seorang pemimpin adalah kesadaran yang didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengendali dirinya. Dengan kemampuan ini, seseorang dapat memahami kekuatan dan kelemahan yang dalam pada dirinya. Kemampuan mengenali diri ini sangat penting dimiliki sebelum kita mempunyai rasa kepemimpinan kepada manusia. Kedua, seorang pemimpin harus mampu membangun personal stigmatization. Pembangunan personal stigmatization dapat dilakukan melalui personal internet, YouTube, atau media sosial lainnya. Contohnya, pemimpin yang efektif tepat waktu dan menghargai waktu, termasuk menghargai orang lain. Hal ini bisa dibangun dengan kebiasaan disiplin, bukan menyuruh orang lain saja agar tepat waktu, tetapi juga memberikan teladan hadir tepat waktu. Hargai dan hormati pula waktu orang lain. Jangan membiarkan orang lain menunggu lebih lama dari waktu yang telah dijanjikan atau disepakati. Pemimpin yang konsisten, berdisiplin dalam hal waktu seperti ini akan lebih dihormati oleh anak buahnya, karena dia bukanlah pemimpin yang no action talking only. Dengan waktu yang terancam dan tereksekusi tepat, produktivitas pun meningkat. Tujuan dari kepemimpinan itu dengan adanya disiplin waktu yang baik dari karyawan seperti datang tepat waktu, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh perusahaan, menetapi peraturan perusahaan, maka akan dapat meningkatkan kinerja dari karyawan tersebut sehingga target perusahaan akan tercapai. Dan yang saya akan jelaskan selanjutnya, kearifan lokal memperkokoh karakter bangsa. Apa sih itu kearifan lokal? Kearifan lokal adalah aspek yang menunjukkan kepada kebudayaan, serta memiliki fungsi sebagai petuah kepercayaan hingga sastra dan pantangan. Kearifan lokal berguna dalam kegiatan pembangunan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang terjaga sampai sekarang.
Kearifan lokal terbentuk dari masyarakat kita sehingga eksentasinya menjadi cermin nyata dari apa yang kita sebut sebagai hukum yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Contohnya, lompat batu nias. Lompat batu nias merupakan salah satu di antara kearifan lokal yang mendunia dari Provinsi Sumatera Utara. Tradisi kearifan lokal ini dilakukan oleh suku Nias. Warga Nias menyebutnya budaya lompat batu. Dengan bahasa daerah dikenali sebagai Fahombo. Tradisi ini hanya dilakukan oleh seorang laki-laki suku Nias. Lompat batu ini biasanya dilakukan oleh para pemuda dengan cara melompati tumpukan batu yang tingginya sekitar 2 meter. Tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan bahwa pemuda itu sudah pantas dianggap sebagai orang dewasa secara fisik. Tujuannya, yang pertama, konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. 4. Petuah, kepercayaan, sastra, dan pantangan. 5. Bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat.